Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atihi wa jajarona an maksiyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah iktiraran biwahdaniyatihi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah iktirafan bin nubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu li irsadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayati kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyakumullahu bisalasatin baliyatin. Ulaha yarfa'ullaha barakatan min kasbihim wasaniha yusallitullaha sultanan zaliman wasalisuha yakhruju minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa azgili Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya hormati para jemaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, Allah gampangin, Allah lancarin semua urusan kita, Allah berkahin rumah tangga kita, anak, mantu, cucu, keturunan kita mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di penghujung hidup kita Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin,
Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan paling utama, tidak ada untayan dan rangkaian kata yang pantas terucap dari lisan kita mengawali pagi hari ini, melainkan untayan dan rangkaian kata puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai dengan pagi hari ini Allah masih menunjukkan cintanya, sayangnya sama kita, masih menunjukkan Rahman dan Rahimnya kepada kita. Dengan senantiasa sampai hari ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmat dan anugerah, baik nikmat sehat walafiat maupun nikmat iman Islam, yang alhamdulillah dari nikmat itu ada nikmat kesempatan sehingga dapat menggugurkan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim mingguan minggu kelima, yang insya Allah mudah-mudahan sholat subuh dilanjutkan dengan taklim ini senantiasa menjadikan wasilah turunnya rahmat, berkah, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, seorang baginda alam yang telah menuntun, mengantarkan, bahkan sekaligus menjadi uswatun hasanah buat kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, khususnya buat kita yang sampai gini hari masih setia jadi umatnya. Mudah-mudahan bukan kita doang yang ngaku umatnya, tapi kita juga diakuin sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan nama-nama kita nanti kelak di yaumil kiamah ditulis pakai tinta emas sebagai umat yang layak dan berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu bapak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yang namanya orang, yang namanya manusia punya kebutuhan. Ada kebutuhan pokok yang dari waktu masih kecil sekolah SD kita diajarin tuh sama guru kita. Kebutuhan pokok manusia, kebutuhan orang hidup, pertama kita dikenalin ada yang namanya sandang, ada pangan, ada papan. Sandang, pangan, papan ini kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dipungkirin karena semua orang membutuhkan dan harus ada. Sandang artinya pakaian. Setiap orang butuh pakaian yang membalut tubuhnya, dilihatnya pantas. Yang laki kelihatannya keren, gagah, ganteng. Yang perempuan, yang wadon kelihatannya cakep. Kalau ada orang ngata, ada informasi, ada yang bilangin, noh di Gang Sulaiman ada janda cakep banget, badannya denok demplon, mana gemol banget lagi, hidung abangir mancung kayak capung jarum, mana alisnya sampai melengking kayak gunung salak, kalau udah jalan kayak ikan lele dumbo. Tapi tuh janda sabanari telanjang bae, orang pernah pakai baju. Kira-kira jadi cakep apa orang? Jadi cakep apa kagak? Kagak. Biar kata awak putih kayak tepung, biar kata giginya kayak terigu, biar kata rambutnya ngerumbai panjang bergelombang, biar kata bibirnya merah pecah manggis, biar kata hidungnya bangir kayak capung jarum. Kalau telanjang mah orang cakep, jelek-jelek juga. Makanya orang bisa dilihat dari pakaian. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas korelasinya sama orang ngaji, kenapa? Orang ngaji yang datang ke tempat taklim hakikatnya lagi menuhin kebutuhan pokok. Kok kebutuhan pokok? Iya, karena yang namanya ilmu mah pakaian. Kalau yang namanya ilmu mah dipakai. Ada orang yang aneh kan sekarang mah bajunya cakep, mahal ya beli di Tanah Abang, Blok F, Los B nomor 25. Bali siang habis dari sono nganterin bini. Cakep banget,
tuh pakai bayang perempuan beli baju gamis, masya Allah tuh baju gamis warnanya hitam, mana bordirannya, lempengan dari dagu dari pundak sampai ke bawah, lempengan tangannya ada mute-mute, ada payetnya, dibalut kerudungan warna hitam juga, masya Allah. Robi beli doang, dipakainya kagak. Kira-kira percuma apa orang? Percuma. Orang beli jauh, beli baju jauh ke Tanah Abang mahal, dia bayar juga, tapi orang dipakai. Itu ibarat orang ngaji kemana be nyampe, kiai mana be dia jadiin guru, mualim mana be dianggap guru, nyari doang orang dipakai. Itu model begitu. Orang beli baju orang dipakai. Sama kayak bini kita, baju mah boleh ngeridit yang model apa be dia beli. Tapi lempengan dipakai depan laki mah tetap bang, tetap yang dipakai mah daster cepadu. Bener apa bener? Alasannya apaan? Enakan daster, apalagi yang taksiran tangannya buntung, gerakannya sampai ke pinggang. Nah, terus kalau kenangin panting selimir gitu. Tuh aneh. Yang mahal dibeli dipakainya kapan? Dipakainya lempengan kalau lagi kondangan doang. Begitu pulang kondangan bajunya dia rorot, dia copotin depan laki yang dia pakai daster udah pada soblek, udah dengkleh kanan kiri. Bener apa bener? Tuh emang iya katanya bininya siapa no? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Orang datang ke tempat pengajian, orang ikut taklim, hakikatnya lagi menuhin kebutuhan. Pertama, kebutuhan pokoknya adalah sandang, adalah pakaian. Ilmu pada hakikatnya adalah pakaian. Kenapa? Karena ilmu yang kita pakai saban hari. Kok begitu? Lah iya, kita sembahyang tadi kalau orang tahu ilmunya, kita sembahyang kita berantakan. Sekarang saya tanya bang, tadi mulai kita sembahyang, itu ilmu sembahyang kita pakai kagak? Kita pakai. Kenapa? Dengan ilmu tadi ngeliatan ibadah kita rapi. Makanya kalau yang namanya ngaji mah sering banget tuh hadisnya kita dengerin, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ngaji hukumnya wajib buat orang laki, buat orang perempuan. Orang Sulaiman bilang buat orang lanang, orang wadon, ngaji hukumnya wajib. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya di dalam kitab Taklim Mutaklim karangan Syekh Nuji mengatakan layak tarudu ala kulli muslimin, kagak wajib buat seluruh muslim laki-laki dan perempuan tolabun kula ilmin, belajar seluruh ilmu. Lantas baliyab tarudu tolabul ilmu hal, tapi yang lebih dianjurin, yang diwajibin itu belajar ilmu hal. Ilmu hal ilmu apa? Ilmu situasi dan kondisi. Maksudnya ilmu yang menunjang keabsahan dan kesempurnaan ibadah kita. Maksudnya ilmu usuluddin, ilmu fikih. Ngaji mah boleh, tapi kagak diperkenankan, diwajibkan pelajarin semua ilmu. Yang diwajibin kata Syekh Nuji dalam kitab Taklim Mutaklim, yang wajib lebih wajib dipelajarin ilmu tauhid sama ilmu fikih. Makanya orang kita mah bang dari dulu orang tua kita ngaji orang yang aneh-aneh. Ngaji yang kagak aneh-aneh. Orang dulu kalau ngaji simpel tapinya kepake. Modelnya ngaji tauhid nggak jauh dari sifat 20. Wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawan qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayasama
kebat-kebet bolak-balik, yang penting dipakai. Ngaji fikihnya sekarang, ilmu fikih, kitab fikih banyak banget. Dari yang kelas bawah ada kitab Sapinah, naik satu tingkat kasih Patu Saja, naik satu tingkat ada Fatsara Sitin, naik satu tingkat ada Fathul Qorib, yang tebelan dikit ada Kifayatul Ahyar, yang lebih rumitnya dikit ada Fathul Muin, yang paling tinggi ada I'anatul Thalibin. Orang kita dulu belajar ilmu fikihnya orang ribet-ribet, yang sederhana. Apa Anda nama kitabnya? Babul Minan. Itu be dikebet-kebet. Tapi apa? Ngajinya sederhana, dipakai. Makanya orang dulu mah yang dia pakai adalah bagaimana keabsahan ibadah sehari-hari. Karena ibadah sehari-hari yang dia pakai akan mencerminkan keseharian. Ibadah sehari-hari kalau itu ibadahnya kepake, maka ibadahnya akan mencerminkan dalam keseharian. Tuh orang dulu belajar ilmu tauhid apa sifat 20, dia ngerti, dikebet bolak-balik, yakinin sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ngajarin ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, biar kenal sifat-sifat Allah. Biar ngapa? Kalau kata orang Gang Sulaiman, biar sembahyang ngebeklima. Kalau kata orang Betawi mah, biar sembayangnya beklima. Maksudnya kerjaannya kepake. Maksudnya ibadahnya berarti dan bermakna. Tuh, kalau ibarat orang kerja mah, dia kenal tempat kerjanya di mana, kerjaannya apa, gajinya berapa, bosnya siapa. Tuh, kerjaan kalau ngerti kerjaannya, dia tahu gajinya, dia tahu kantornya, tempat kerjanya, dia kenal sama bosnya. Orang kalau kerja, kerjaannya orang hidup, kantornya orang tahu, gajinya orang paham, sama bosnya orang kenal. Lah kan kerja juga selagu-lagunya orang gua orang kenal sih. Bener apa bener? Makanya perlu kenal dulu. Makanya orang dulu mah tauhid sifat 20 bener-bener dia mantepin. Biar ngapa? Sembayangnya ngerti. Dia sembayang bukan tibang tunggang tungging doangan. Akhirnya kerjaannya beklima, ada artinya. Kalau bahasa bocah sekarang mah, dia mengerti, dia paham apa yang dia lakukan. Akhirnya apa yang dia lakukan tercermin dalam keseharian. Orang sekarang akhirnya ngajinya pada cules, ngajinya pada ogah. Kadang-kadang ada yang aneh, ngajinya kebangetan tinggi, hakikat, makrifat, tarekat, ketinggian bang, ketinggian. Ngaji mah jangan tinggi-tinggi, hakikat, makrifat, tarekat, rukun wudu kagak hidup, sunah wudu kagak apal, fikih orang ngerti. Bener apa bener? Ini ngomongin di langit begini, di bulan begono, gak usah begitu. Ngomongin mah bulan, bintang, matahari, tatanan surga macam begitu. Dia mah ke atas, kakinya nginjek tai kebo. Itu sama aja orang ngaji ngomongin hakikat, makrifat, tarekat, tapi syariatnya ambak-ambakan. Orang dulu mah simpel ngajinya, yang penting dia paham siapa tuannya, dia kenal sama tuannya. Akhirnya begitu keyakinannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, tercermin dalam keseharian. Makanya orang tua dulu modal hidup, modal yakin sama Allah. Lihat orang dulu hidupnya simpel, modalnya yakin sama Allah. Ibarat sekolah, orang dulu nggak ada yang sekolah, paling banter sekolah SR tuh tahun 60-an, sekolah rakyat. Belamarian tahun 70-an sekolah madrasah, baru ada yang namanya SD Impres. Dulu kagak ada SD negeri, nggak ada, adanya sekolah Impres. Asal ditanya anak lu sekolah di mana? No, di Impres. Kalau kagak sekolah SD, sekolah pan, madrasah, naik ke atas Mambaul Khair, lari ke belakang Kiamat Nawawi Al Musarrofah, lari lagi ke Gaga Al Munawwaroh. Tuh dulu ada Amil Qomat punya madrasah juga, tua Al Ikhlas depan Gang Kiai seberang gotong royong. Hidupnya sederhana,
Tapi modal yakin sama Allah, kerjaannya simpel. Yang punya kebun dia ngebon, yang punya sawah dia nyawah, yang punya kambing dia ngangon. Siang dia ngoret, sore dia pulang, bis maghrib dia ngaji. Babanya kerjanya peginya milir, 3 hari baru pulang. Kemana milirnya? Ke Beos, ke kota, kadang-kadang ke Pelbak. Orang dulu mah pergi milir, ya po ya, pergi milir ke Senen, kadang-kadang ke Beos, ke kota, 3 hari baru pulang. Ngapain? Dagang. Dagang apa? Dagang jamblang, capi daun, jambu kancing, jambu air, jambu cincalo. Betul apa betul? Logikanya emang untungnya berapa duit? Dagang jamblang, capi daun, segala sao, jambu kancing, jambu bol, jambu air, cincang, untungnya emang berapa duit? Tapi karena yakin sama Allah, Allah yang ngasih rezeki, orang tua yakin anaknya sekandang orang ada yang kelaparan. Kan orang dulu mah anaknya nggak ada yang dikit, paling dikit bed 8 orang dulu mah, ada yang 10. Emas saya aja, emas saya nih baba saya anaknya 12, saya anak kelima. Emas saya anaknya 12, padahal baba saya kerjanya milir ke proyek Senen, pulangnya seminggu sekali. Tapi hebat orang dulu mah, pulang seharian besok pergi milir lagi. Emas saya mah dibagel pakai sempak dibunting. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kelaparan. Baba saya budak huruf, nggak bisa membaca tulis, menjual kebun aja dia mau tanda tangan, cuman jempolnya dong dia peperin tinta, jepret jadi. Tapi berkah. Kenapa? Orang dulu modal hidup yakin sama Allah. Orang dulu nggak pernah takut miskin, takut susah, takut melarat. Kenapa? Yakin Allah maha kaya, rezeki Allah yang ngatur. Tiap orang rezekinya udah ketulis, udah ketaker, kagak bakalan ketuker. Makanya orang dulu punya peribahasa, banyak anak banyak rezeki. Beda sama bocah sekarang. Bocah sekarang udah ngajinya cules, sama guru ngaji gedegnya ke bol-bol. Udah ngaji ogah pakai gedeg sama guru ngaji. Bener apa bener? Lihat bocah sekarang, kadang-kadang orang tuanya juga kebangetan manjain anak. Orang dulu mah nggak ada, manjain anak sengaja diabur, asal netek udah lepas juga bodoh amat tuh bocah mau panah. Tapi diawasin. Bocah sekarang kebangetan kita alem, sekolah kita sekolahin, ngambek pengen kuliah di budi luhur, kita bela-belain jual kontrakan 4 pintu. Begitu pas lulus katanya jadi sarjana teknik, S2 ngelanjutin di Jakarta. Begitu nyandang S2 sarjana, harapan gede, besok kerja enak, gajinya gede, bolkiong lancip. Lihat anak kita, katanya doang sarjana, kita sekolahin, pala jadi kaki, kaki jadi pala, harapan gede, besok dia sukses. Lihat kerja di kantor, berangkat jam 6, jam 4 bubar kantor, kagak langsung pulang. Kemana? Ke Puri Beta 2, mangkal mojeng, nyari sampingan. Lihat anak zaman sekarang, pagi ngantor, sore pulang, sore dia ngojek, belangsak mah belangsak baik, kagak punya beras, tempayan emaknya di serong, nggak punya nasi, mejikom emaknya di sendok, ngontrak orang kuat bayar, babanya dipalak. Betul apa betul? Orang dulu nggak punya lulusan, sarjana ora, sekolah juga kagak. Tapi lihat anak 10 nggak ada yang kelaparan, semua kawin dipestain gede-gedean, beres kawin dikejain rumah seorang atu, dibagiin tanah arang sepetak. Orang sekarang udah digedein, disekolahin, dikawinin, masih nyusahin orang tua. Kadang-kadang orang tahu malu sama cucu, cucunya ngeribetin, babanya ngejar repot. Betul apa betul? Orang dulu nggak ada yang begitu. Karena apa? Modal hidup satu, yakin sama Allah. Orang ngaji lagi menanamkan keyakinan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci ibadah yang kita lakukan, sembahyang adalah kuncinya keyakinan. Begitu. Kok begitu? Iya, ini kan kadang-kadang ada orang yang mohon maaf ya, sembahyang mas sembahyang tapi yakinnya orang ada. Akhirnya sembahyangnya tibang setor muka doang. Apa bedanya sama orang masuk ke kantor yang penting absen? Gua mau tidur kek, gua mau ngapa kek? Tuh, betul kagak? Karena apa? Yakinnya kagak ada. Sama kayak orang datang mah datang ke Masjid Al Mujahidin, datang diri mah paling depan, shop di belakang imam, tapi lempengan sembahyang yakinnya nggak ada. Yakin apa? Kita kagak pernah tahu sembahyang kita diterima apa
olahraga, tapi kita kudu yakin sembahyang kita diterima sama Allah dengan apa? Sempurnakan sholat kita dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Makanya kagak sedikit sekarang orang sembahyang mah sembahyang, jidatnya sampai pada kapalan, dengkul betis pada bengkak, ruku sujud. Begitu dia keluar dari Masjid Al-Mujahidin, mulutnya omongannya percis kayak orang-orang pernah sembahyang. Ada yang begitu ada. Ada yang begitu ada. Sembahyang mah sembahyang, orang tahu ketinggalan, tapi kadang-kadang keluar dari masjid kelakuan kayak orang kagak pernah sembahyang. Ini kan katanya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sembahyang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang sembahyang mah sembahyang, ngomongin orang jalan terus. Sembahyang mah sembahyang, dengki sama orang pernah hilang. Sembahyang mah sembahyang, ama abang sama empo sama saudara kayak kucing sama anjing. Ada yang begitu ada. Sembahyang mah sembahyang, burik hati, busuk hati sama saudara sama tetangga, orang pernah hilang. Kan sembahyang dia, yang salah orangnya apa sembahyangnya? Padahal katanya sembahyang mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada yang salah lempengan ini. Apa yang salah? Sembahyangnya salah. Salah apa? Bisa jadi niatnya salah, bisa jadi caranya salah, membuat sembahyangnya salah. Makanya kan orang dulu mah simpel kok bang. Kalau dicari guru, kalau hidup saya mau bener bagaimana ya? Kalau hidup mau bener, pasti orang tua dulu mau sama guru dulu. Kalau hidup mau bener, sembahyang tong biar bener. Makanya sekarang cuman katanya doang tuh dicakap-cakapin di TikTok. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Tuh. Karena dicakapin bahasanya doang. Orang dulu mah kalau ngomong asal madep. Kalau hidup mau bener, sembahyang yang bener. Sembahyang yang bener bagaimana emang mbak? Bagaimana guru? Sembahyang yang bener, ngambil wudunya yang bener. Kan ngaji. Orang dulu mah kalau ngajarin yang namanya ilmu tauhid sama ilmu fikih, meraktekinnya pakai bahasa siloka. Kalau hidup mau bener, sembahyang yang benar. Kalau sembahyang mau bener, ngambil wudunya yang bener. Kan ngambil wudu, nanya lagi kita, emang ngambil wudu yang bener bagaimana sih? Ngambil wudunya jangan dikobok. Orang dulu kagak kenal Jepang, kagak kenal sanyo. Kata gurunya ngambil wudunya jangan dikobok, biar wudunya bener, sembahyangnya bener, hidupnya bener. Tapi kan pikirannya jalan, ngambil wudu jangan dikobok. Akhirnya pada bikin padasan. Tahu padasan? Padasan. Kalau orang Ceger, Pondok Aren, Perigi nyebutnya bukan padasan, dia mah gombangan. Padasan apaan sih? Pancuran, pancuran. Kalau kata keren zaman sekarang mah pancuran. Orang dulu mah dari kaleng black tuh bekas minyak tuh yang kotak. Kalau kagak bekas tong, bekas pek, bekas aspal dipotong jadi dua, dibolongin, dicok-cerokin pralon tuh sejengkal, dibikinin kuda-kudaan, ditangkringin di atas kuda-kudaan, naruhnya di pinggir sumur. Orang Gang Sulaiman dulu sumurnya ada dua, ada sumur kerek, ada sumur senggot. Sumur kerek yang pakai tali karet, yang kalau nimba berbunyinya klak klak klek klek klak klak klek klek klak klak klek klek klak 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 klek, jebur asal maghrib orang-orang ke masjid kelanggar. Emak kita mah ayang-ayangan, ngapain ayam jago belum pulang, orang taunya menyemplung di sumur. Orang-orang pulang dari langgar, emak kita lagi ngambil pengki diikat pakai tali rapia, ngapain ngakalin ayam jago di dalam sumur. Pertama ada sumur senggot, yang kedua dulu mah ada namanya sumur apa sumur kerek, yang kedua ada sumur senggot. Sumur senggot yang pakai bambu, masih ingat? Pakai bambu masih ingat? Yang ujungnya pakai ban bekas sama batu, yang kalau nimba air kan berbunyi ya. Bunyinya asal embernya dimasukin ke lubang sumur bunyinya melarat. Yang nimba nenek-nenek, begitu ember dibetot ke atas bunyinya peot. Tuh, dari mata air ke padasan buat ngambil wudhu. Kenapa? Khawatir. Makanya orang tua dulu mah istihad. Apa
istihad, hati-hati, takut ibadahnya kagak kepake. Orang sekarang khawatir ibadahnya tidak berarti dan tidak ada makna dalam kehidupan. Makanya istihad, hati-hati. Dari mata air naik ke kepada sang ngambil air wudu. Tuh, sampai sebegitunya orang dulu mah. Kenapa? Ngaji kemana-mana, ilmunya walaupun dikit yang dia dapat dengan kata kiasan bahasa majaji, orang Betawi bilang bahasa siloka, langsung dipakai. Dapat hari ini sekebet, dipakai. Dapat hari ini sekata, dipakai. Orang dulu dapat ilmu dikit, seucap dari guru, langsung diamalin, langsung dipakai. Makanya orang yang datang ke pengajian, hakikatnya sedang memenuhi kebutuhan pokok, sandang lagi memberikan pakaian. Pakaian apa? Pakaian ibadah kita. Makanya kata Rasulullah, al-imanu uryanun walibasuhu litaqwa. Iman itu telanjang, kudu dipakein pakaian. Apa pakaiannya? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kadang-kadang kita kan begitu, ngaji mah ngaji ora apal-apal. Ngaji mengaji lupa mulu. Pagi mana kagak lupa, ngaji mengaji doang dipakainya kagak. Sekarang dengerin ngaji nih begini, dengerin, ngerti mengerti, paham mah paham, tahu mah tahu. Besok ngaji lagi, ditanya sama gurunya, kemarin kita ngajinya udah nyampe mana ya? Betul kagak? Karena ngajinya cuman dicari doang, dipakainya kagak, didengerin doang, diamalinnya kagak. Padahal yang namanya ilmu adalah pakaian. Orang ngaji sedang memberikan pakaian. Yang kedua, kebutuhan pokok kita ngejen waktu. Saya abisnya ada acara lagi di Al-Madinah CBD sama Kiai Syahroni. Yang kedua, kebutuhan pokok kita adalah pangan. Apa pangan? Artinya adalah makanan. Orang yang hadir tempat taklim, tempat pengajian sedang memberikan nutrisi kepada hati. Kalau kata orang Betawi mah, jangan awak bae digemukin, gegares apa bae ditelen. Mulut ciplak bae, ngenyom. Apa yang taksiran enak di mulut itu yang ditelen. Maksudnya jangan perut amat teli bae diisiin. Orang kalau kebanyakan makan, apa be digaras, apa be ditelan, nyebabin qaswatul qalbi, jadi keras hati. Orang kalau banyak makan, kebangetan gembul. Jadi maksudnya jangan perut mulu, kebutuhan perut dipenuhin. Karena bukan jasmani saja yang butuh gizi, hati juga butuh nutrisi. Badan butuh asupan, hati butuh makanan. Orang ngaji lagi ngasih makanan buat hati, biar hatinya itu kagak keras, kagak qaswatu qalbi. Makanya pantes Pak, dalam Al-Quran sekarang saya tanya, Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa juz? Saya pernah ngomong di sini dulu lagi bulan apa ya dulu. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ada berapa lembar Al-Quran? Berapa? Kurang lebih 604 lembar. 604 lembar dibagi menjadi 30 juz, maka setiap satu juz terdiri daripada 20 lembar. Yang lebih komplitnya lagi, Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat haram halal, 100 ayat nasih mansukh, 66 ayat doa, tasbih, zikir dan istighfar. Maka lengkap keseluruhan ayat Al-Quran 6.666 ayat. Maka Al-Baqarah ayat kedua mengatakan la raiba fihi hudalil, udah nggak ada keraguan dalam Al-Quran. Al-Quran 30 juz, 114 surat. Ada yang pernah nemu ada surat Luqman di antara 114 surat. Pernah nemu surat Luqman? Pernah baca surat Luqman di Al-Quran? Pertanyaannya, itu si Luqman siapa? Namanya ada di Quran. Kan begitu.
Dari 114 surat dalam Al-Quran ada terselip satu nama surat, namanya surat Luqman. Luqman adalah Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim, nama sahabat yang dimasukkan dan menjadi sebuah nama surat. Kenapa? Karena butir-butir nasihat Luqman terhadap anaknya yang abadi dan diabadikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah, ya bunayya jalisil ulama wastima'il kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyitata binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata biwabilil matar. Ini nasihat Luqman Al-Hakim. Banyak nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, makanya nama Luqman Al-Hakim disematkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yang artinya adalah ya bunaya jalisil ulama. Kalau bahasa orang Sleman begini, tong biar rajin main nama guru ngaji, berteman nama ulama, berteman nama orang yang paham agama, berteman nama tuan guru. Maksudnya sering-sering datang ke pengajian, biar getol dieprok di majlis taklim, biar kata kitab kagak bawa, biar kata Al-Quran kagak nenteng, biar kata buku kagak ngempit, biar kata pulpen pensil kagak nyelipin, asal datang duduk di majlis taklim, berteman bergaul sama ulama, sama kiai, sama guru ngaji, insya Allah innallaha yuljil qalbal mayyitata, Allah bakal ngidupin hati yang mati, hati yang keras, binuril hikmah, melalui butir-butir hikmah. Guru mah hakikatnya ngomong nyampein doang, hakikatnya lagi ngademin hati kita. Makanya orang mah bang, orang kalau rajin ngaji, biar kata belangsak hatinya tenang wae, biar kata orang gablak duit hatinya mah tenang baik. Sekali dia banyak duit, banyak harta, orang sombong, begitu-begitu baik, artinya tenang. Kenapa? Duduk di majlis taklim menghidupkan hati yang mati. Kelihatan orang kalau udah ogah duduk di majlis taklim, udah kagak mau bergaul sama alim ulama, udah gak mau berteman sama guru ngaji, hatinya bakalan keras. Orang kalau hatinya keras, jangan kata kiai nasehatin, iblis orang didengerin. Orang kalau udah qaswatul qalbi, keras hati, nasihat kagak masuk, dikasih wejangan kagak nyerep, dibilangin orang kepake. Kenapa? Orang kalau keras kepala masih bisa dibilangin, tapi kalau udah keras hati, 17 setan orang bakalan mempan. Caranya bagaimana? Makanya Luqmanul Hakim ngata, sering-sering duduk di majlis taklim, berteman sama guru ngaji, sama ulama, orang paham agama, biar hati hidup. Ciri tanda orang kalau hatinya hidup bagaimana sih? Punya kepekaan sosial yang tinggi, punya sensitivitas tinggi. Maksudnya bahasa gampangnya, orang kalau hatinya hidup, orang tegaan. Punya tetangga lakinya udah pulang-pulang udah sebulan, ngapa kepincut janda di pondok kacang. Da bininya udah ditengok-tengok, anaknya kurang makan, udah kayak lele bangking, pala doang kayak ular pala jegot, kakinya tangannya gering-gering banget. Beras orang gablek, mana itu yang namanya kang utang, lagi utang mondar mandir bae. Punya tetangga susah, orang pakai dilambe, nggak pakai diawe-awe, nggak pakai diminta, langsung nulungin. Maksudnya orang kalau hatinya hidup, orang tegaan, punya kepekaan sosial yang tinggi sama tetangga, sama saudara. Tuh, dari mana? Ngaji. Makanya orang ngaji sedang memberikan asupan nutrisi buat hati, biar hati kita ini ada makanannya, biar imbang. Lagi jangan iri sama dengki, baik kita piara di hati. Yang ketiga, orang ngaji sedang memberikan kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan pokok yang ketiga? Papan alias atau rumah. Orang kalau mohon maaf yang ngaji datang ke pengajian, hakikatnya lagi ngejain rumah di hatinya. Makanya dalam kitab Nashihul Ibad bab ke-6 makalah keempat mengatakan bahwa li ahadin baitani, setiap orang punya dua rumah.
Satu rumah ada di surga, satu rumah ada di neraka. Fa'amal mu'min fayabni baitahu fil jannah bitolabil ilmi. Orang mukmin hakikatnya dia akan membangun rumahnya dengan cara apa? Membangun rumahnya di surga, bitolabil ilmi, dengan hadir datang di majlis taklim. Hakikatnya kita lagi bikin rumah di surga. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, layakudu qaumun, barang siapa yang duduk kaumku, dia duduk di majlis ilmi, manjalasa fi khalaqatil ilmi, orang barang siapa yang duduk di majlis taklim, aqtaqullahu ta'ala sitatu asya'a, Allah berikan 6 kemuliaan. Apa kemuliaan orang yang mau hadir datang di pengajian? Kemuliaannya ada 6, salah satunya adalah wabanallahu ta'ala baitan fil jannah. Pada saat dia duduk di majlis taklim mendengarkan butir hikmah dari ulama dan guru-gurunya, hakikatnya saat itu dia lagi dibikinin rumah di surga min yakutati ahmar, dari intan yakut yang berwarna merah. Alhamdulillah. Tuh, kagak ngapa-ngapain, makanya ngaji mah dahsyat pahalanya. Pahalanya dahsyat. Kita lagi duduk doang di Masjid Al-Mujahidin, dengerin saya ngoceh dari tadi, dia udah kayak burung beo. Dari no panitia udah bolak-balik segala apa be diangkutin, no segala bubur sumsum, nasi uduk, segala enteh, segala macam. Coba gitu, hati lagi dikasih nutrisi, abis ini perut kita dimasukin gizi. Alhamdulillah, saya dibungkus saja saya mah, bener dah. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang begitu, orang ngaji mah kudu ada minumannya, kudu ada makanannya. Kalau orang ngaji mah jangan sampai ngaji kosong melompong, kagak ada sajian, gak ada menunya. Ini penunjang juga, nambahin pahala juga. Kan ada bang, ada ngaji udahnya suguhannya kagak ada, minumnya ora ada, gurunya galak banget lagi. Mana ngajarinnya kaku. Kan sekarang banyak banget tuh kiai yang begitu kaku banget gitu, kayak kanebo kering. Ada kadang-kadang ada kebangetan ngajar, kebangetan kaku. Ya udah turun dari motor mesem kagak, tawa kagak, cemberut betul kiai. Orang mau gak salaman tangannya diangsur-angsur, ayo buruan, ayo buruan. Begitu duduk di depan nunduk bae begini udah mesem kagak, air mukanya udah asem banget. Ya gua mau punya guru begitu, gua pegel rasanya. Bener apa bener? Justru orang ngaji pengen ngelembutin hati. Bagaimana kita menyajikan yang gampang-gampang aja. Ya tadi Masya Allah itu yang ngaji nama imam, suaranya keren banget, melengking. Masya Allah Robi, empel-empel aja saya mah, empel-empel aja. Kalau kebangetan melengking, kebangetan kencang, saya mah takut pulang dari sini ada yang jantungan. Jadi empel-empel aja tuh. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan orang ngaji kudu ada minumannya, ada makanannya? Nambahin pahala orang ngaji. Di mana nambah pahalanya? Man syarawa fi jalasa fi khalaqatil ilmi. Barang siapa yang minum di majlis taklim, surbatani, minum 2 kali nenggak, 2 kali nyeruput atau nyeruput. 2 kali nyeruputnya di majlis taklim. Man syaraba fil majalisil ilmi, barang siapa yang minumnya di pengajian, surbatani, 2 kali nenggak, 2 kali minum, 2 kali nyeruput. Ibarat itu kan kebagian aqua gelas tuh ya, sedotannya kan kecil banget sedotannya ya. 2 kali ngenyot, srot, kita nyot itu aqua gelas, 2 kali ngenyot, aqtaqullahu ta'ala jannatain, Allah kasih surga 2. Alhamdulillah. Karena minum bisin ayo minum. 2 kali nyeruput surga 2. Makanya besok-besok jangan aqua gelas kalau pengen surga banyak. DKM jangan kebangetan pelit, uang kas lagi disimpen, simpennya bakal apa? Ya, jangan disimpan simpen bakal apa? Yang namanya DKM masjid ada uang kas buat kemaslahatan jamaah. Bener. Besok-besok li mineral yang botol. Kan begitu. Begitu kagak habis dia bawa pulang, kan ada bolehnya. Air dari mana tuh Pak? Bininya nanya.
nanya air dari masjid pulang ngaji bagi dikit berkahnya ini biar kata kagak ikut ngaji berkahnya air dari minuman di majelis taklim tuh 2 kali minum surga 2 au akala lukmatain habis minum dia makan makanannya mana ini habis minum dia makan au akala lukmatain makan di tempat ngaji lagi ngaji sambil makan nih bukan kata saya kata Rasulullah makanya lihat dalam kitab Tangkihul Kaul au akala lukmatain di tempat ngaji dia makan ciplak tahu ciplak kalau kagak tahu ciplak nyuap tahu nyuap kalau kagak tahu nyuap mangap tahu mangap munyah lagi ngaji ngaplok datuh apa bisa ada roti besok mah tarin roti rangatu apa makan apa kayak begitu kata Rasulullah orang yang makan di majlis taklim 2 kali nyuap 2 kali mangap 2 kali ciplak 2 kali nelen aqtahullahu jannatain Allah kasih surga lagi 2 udah punya berapa tuh 4 baru timbang minum mah gegares makanya jangan minum doang kudu ada gegaresannya ini nang aja po nang saya bilain ya emang kadang-kadang DKM kudu sentil emang ya aduh jauh sekali kayaknya besok saya udah diundang lagi nih ya kayaknya besok udah diundang lagi nih ya DKM ngabisin duit kas nih Ustaz tuh habis makannya duduk au jalasa kata Rasulullah au jalasa saat main duduk di majlis taklim jangan lama-lama duduk di pengajian di sembahyang duduk deprok saatain 2 jam aja 2 jam aqtahullahu ta'ala jannatain lagi-lagi Allah kasih surga 2 alhamdulillah udah punya surga berapa tuh udah berapa udah punya surga 6 sekarang saya tanya di rumah punya kontrakan berapa pintu boro-boro punya kontrakan rumah sekepel bek ikan pedak tidur pada numpuk betul kagak tiba ngaji udah dapat surga 6 minum 2 kali nembuk makan 2 kali ciplak deprok 2 jam dapat surga 6 alhamdulillah tenang kok tenang udah punya kontrakan kita di sono 6 pintu tuh alhamdulillah hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Syarah Al-Hikam pernah mengatakan asadun nas hasrata yaumal qiyamah, orang yang paling rugi nanti di akhirat. Kita akan menyaksikan di akhirat banyak orang yang rugi dan bangkrut. Siapa orang yang rugi dan bangkrut nanti di akhirat? Kata Ibnu Athaillah, yang pertama orang yang demen banget ngomongin saudara, orang yang demen banget jelek-jelekin tetangga, tukang gibah, tukang fitnah, tukang gibah, tukang gosip. Tuh kita dijelekin orang. Makanya kalau kita dijelekin orang, diomongin orang, dijatain orang, jangan marah. Kalau kita dijelekin orang, ada tetangga, ada saudara yang jelek-jelekin kita, antepin baik. Emang apa? Itu tandanya kita lebih bagus dari dia. Buktinya kita dijelek-jelekin. Betul kagak? Tuh, ini begini. Lu kan katanya kemarin dibusukin, berarti gua cakep. Itu buktinya gua dibusukin. Betul kagak? Kalau ada orang jelekin kita, ngomongin kita, gibahin kita, ngeburukin kita, antepin be, jangan diladenin. Ngapa emang? Anggap aja masang iklan kagak bayar. Betul rak? Anggap aja jeleknya kita diomongin, bagaimana cakepnya kita. Betul apa betul? Kagak sadar kok yang tukang ngomongin tetangga, entar di akhirat orang yang bakalan rugi pada saat dia ngomongin kita, dia jelekin kita, dia ngerendahin kita, dia busukin kita. Dia mah kagak sadar dosa kita lagi dirorodin sama dia, diambilin.
Makanya Allah Mar-Rahim, Allah Mar-Rahim. Yang namanya dosa mendapat kifaratuz dzunub, pengampunan dosa enggak selamanya dengan istighfar. Bisa jadi istighfar kita yang ngampunin dosa kita, bisa jadi mohon maaf omongan orang tentang kita itu yang ngapusin dosa-dosa kita. Tuh, makanya dia mengenal alhamdulillah, makasih ya Po, gua diomongin kan gitu ya. Lu ngomongin gua dosa gua lagi diusak, ditipek, digebeng. Tuh. Yang kedua, kalau kita diomongin sama orang sadar pahala dia lagi dilempar-lemparan ke kita, tuh Po bakal tuh tanggapin, makanya tanggapin. Tuh ntar dia jadi orang paling bangkrut di akhirat. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam, orang yang paling rugi bangkrut di akhirat, orang yang demen banget ngutang orang mau bayar. Tuh, orang demen banget ngutang kagak mau bayar. Sekarang kan segala abe utang. Bener-bener. Sekarang saya tanya, kita beli motor cash di dealer, orang dilayanin. Beli motor nih di dealer cash, orang dilayanin. Sekarang ngelayanin ogah-ogahan. Jangan cash Pak, kalau bisa kredit aja, DP-nya gedein, biar angsurannya murah. Kan disuruh ngutang kita. Betul kagak? Kalau kita belinya cash, dia tahu untungnya dikit. Kalau belinya yang ngutang, kan untungnya banyak kan dikit. Tuh, lihat dah. Sampai sekarang yang namanya ngutang kita beri tawar-tawarin, orang pengen ngutang tiba-tiba datang WA ke handphone kita, kebutuhan mendesak, kami solusinya menyelesaikan masalah tanpa masalah, cukup fotokopi KTP kirimkan ke saya, pinjol. Bener apa bener? Orang pengen ngutang ditawar-tawarin kita, bener apa bener? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan. Ini yang namanya utang kan yang bener-bener jelimet. Lihat data tetangga saudara kita, lempengan orang mau ngutang kelihatan. Orang kalau mau ngutang sama kita, datangnya melas, balikinnya males. Minjemnya melas, balikinnya males. Ada yang anehan lagi, dia yang ngutang ditagih galakan dia. Ada yang begitu, ada yang begitu aja lah. Kalau gue mau nagih duit gue, ngapain lu yang mau marah-marah, kan begitu ya. Makanya pantas kata Ibnu Athaillah, yang kedua orang yang bangkrut paling rugi di akhirat, orang yang demen ngutang orang membayar. Makanya lihat, orang kalau minjem duit ada niat dalam hati orang membayar, sampai mampus orang bakalan kebayar. Orang minjem duit ada niat dalam hati nih, orang lihat baiknya gua bayar utang lu, lihat aja lo kesel itu, gue lihat gua bayar utang lo, ada niat kagak mau bayar sampai mampus orang bakalan kebayar. Akhirnya kapan jadi orang yang rugi di akhirat, orang yang bangkrut di akhirat. Tapi selain orang yang ngomongin tetangga sama yang rajin ngutang, ada yang lebih parah lagi rugi bangkrutnya. Siapa? Warajulun mumkinatun tolabul ilmi fi dunya falam yatlubu. Orang yang paling rugi entar di akhirat bukan cuman orang yang doyan ngomongin orang, jelekin orang, bukan orang yang doyan ngutang orang membayar. Ada yang paling rugi, lebih rugi, alabatan rugi, lebih bangkrut. Siapa? Orang yang punya waktu senggang buat datang ke pengajian, falam yatlubu, tapi kagak mau datang ke pengajian. Tuh orang yang paling rugi entar di akhirat. Rasain dah lu pada cules ngaji. Hadirin, mau ngapain lagi emang Po? Udah pada tua, ngaji nongkrong di buduluhur juga udah nggak ada yang godain. Bener apa bener? Iya, abang juga ngapain udah pada tua, kulit udah pada kayak cucian orang digosok-gosok, ABG juga ogah, mungkin kata punya duit juga rorodin duitnya doangan. Bener apa bener? Ngapain be? Emang yang namanya orang hidup Po, bang, apalagi umuran kita, umur udah pala 4, ini kan rata-rata pala 4 ke atas semua ini. Pala 4, 2, pala 5, pala 6 umur kita ya. Emang kita mau udah wayahnya, udah waktunya jadi patok masjid. Udah waktunya kita memang jadi patok masjid. Maksudnya udah banyakin di masjid, bema di majlis taklim. Karena umur 40, 50 ke atas udah tinggal ngejar akhirat. Makanya peribahasa mengatakan, seseorang ketika masuk usia 40, ini adalah usia, kalau dia mau sukses di usia 40 ke atas. Kalau dia mau susah, dunia dia kagak dapat, udah kejar akhirat baik. Tuh, makanya udah kenapa? Udah tinggal udah masuk fase umur 40, mau tinggal waktunya ngejar akhirat baik udah.
Artinya tinggal wayanya kita nyari ketenangan. Kan yang model begini mah kita udah bukan waktunya nyari senang. Bener kagak? Kita udah pada tua, udah wayahnya, udah waktunya nyari tenang. Kenapa? Orang senang belum tentuan hidupnya tenang. Tapi kalau orang hatinya tenang, hidupnya senang. Betul apa betul? Kadang-kadang matanya itu dia katanya ngapa ono si kokom sama lakinya senang banget rumahnya hidupnya. Emang apa po? Baru kemarin dia pulang dari puncak, gue dikasih talas Bogor, dia udah pergi lagi ke Bandung. Baru pulang dari Bandung kemarin gue dibeliin peyem Bandung, dia udah pergi lagi ke Jogja. Baru pulang dari Jogja gue dibeliin wingko babat, dia udah pergi lagi katanya ke Bali. Baru pulang dari Bali gue dibeliin kain pantai, dia udah pergi lagi ke Mandalika, ke Lombok. Pulang dari Lombok gue dibeliin katanya ayam bakar taliwang katanya dari Lombok ya. Udah pergi lagi ke Singapura, jalan-jalan baik. Hidupnya Romana senang banget kata kita. Ke puncak nyampe, ke Bandung nyampe, ke Jogja nyampe, ke Bali nyampe, ke Lombok nyampe, ke Eropa nyampe, Singapura nyampe. Orang taunya utangnya seleher. Betul apa betul? Tuh, kenapa? Orang senang belum tentuan hatinya tenang. Tapi kalau orang hatinya tenang, hidupnya senang. Mau gablek duit, mau kagak hati tenang, mau udah santai aja. Bener apa bener? Tuh, kenapa? Hati yang bikin tenang, yang bikin hati tenang, balik lagi ke awal. Yakin sama Allah. Lihat orang tua kita dulu, hidupnya tenang baik. Hidupnya tenang baik. Enggak kayak orang sekarang gerabah gerubuk, takut belangsak. Padahal rezekimu udah diatur, rezekimu udah ketakar. Bener apa bener? Namanya rezeki mah biar kata kita udah ke ujung berung. Kalau buayanya bukan punya kita mau bakalan kena. Tapi kalau emang rezeki kita bakal datang dewek. Betul apa betul? Rezeki mah tahu siapa pemilik rezeki, karena rezeki tidak pernah tersesat mencari pemiliknya. Makanya jangan mati-matian ngejar sesuatu yang bakalan kita tinggalin mati. Sumpang sumbel, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Bela-belain kita ngejar harta dunia, padahal mah bakal kita tinggal. Bener apa bener? Banda banyak jadi rebutan anak mantu cucu kita. Kadang kita mati, kuburan masih merah, masih basah, kembang masih seger, anak kita udah pada ngasah golok arang ngatu berebut kontrakan pojokan. Bener apa bener? Tuh hadirin yang sekalian, yang mudah-mudahan di umur 40-50 wayanya kita nyari tenang. Hakikatnya ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan di majlis taklim. Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk di tempat taklim pengajian, wa nazala alaihi musyakinah, akan Allah berikan ketenangan hidup lahir dan batinnya. Tuh, alhamdulillah. Lihat yang tadi dari Depok orang keberasa, padahal mau pinggang udah mau patah, kakinya udah kesemutan. No belas sono tadi no udah minggir sono, minggir sini. Ya, mau pulang malu. Mau pulang malu. Iya, tenang, tawa be cekakak cekikikan orang ngaji. Lihat nih muka-mukanya, muka-muka senang, muka-muka tenang. Apa yang kita pikirin kalau di masjid mah? Betul apa betul? Padahal mah nih orang wadah di rumah rendeman 5 bak, kancut 2 ember, belum lagi piring, codet, tesi, segala sendok, penggorengan numpuk, mana tengah rumah kayak kapal pecah, mana cucu pada ngompol nginep di rumah. Tapi giliran di masjid mah tenang, orang ngaji tenang. Karena apa? Rasul yang jamin, wa nazala alaihi musyakinah. Ketika kau duduk di majlis taklim, majlis ilmu, maka akan Allah limpahkan ketenangan lahir dan batin dalam kehidupanmu. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang paling afdol menuju akhir zaman ini kecuali amalan datang ke pengajian. Enggak ada.
Kita udah masuk akhir zaman di mana fitnah bertebaran, kan lagi rame buat karang po, Bang. Ya, itu Habib sama Kiai lagi diadu-aduin baik gara-gara anak siapa, babanya siapa, engkonga siapa. Kita mah yang begini jangan mesti ikut campur dah, bodo amat. Jangan mau babanya siapa kek, jangan mau engkonga siapa kek, jangan mau anak siapa kek. Betul kagak? Lah kalau emang omongannya bener, ajarannya bener mah pakai, jangan lihat orangnya. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihat omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Asalnya ngomong, dia mau ini orang jelas dia mau katanya, ngapain jangan ngomongin jelas-jelasnya. Kalau emang itu baik buat kita mah betul apa betul? Emang lagi lagu apa? Lagi pada berantem ngomongin anak orang, cucu orang ya. Betul apa betul? Kalau bahasa kita mah, lihat kiai-kiai kita lagi pada orang sadar kok diadu domba. Saya dapat selentingan, ternyata memang ini yang namanya mosi adu domba antara para habaib dengan kiai-kiai Nusantara, guru-guru kampung. Emang masuk dalam agenda perpecahan ini. Memang udah modelnya gerakannya intelijen, dibikin kita orang kondusif. Lihat nanti jam makan bingung lah, orang kiai juga pada berantem sama Habib, betul kagak? Yang jemaah juga pada berantem juga, betul apa betul? Lah kan akhirnya jadi korban jemaah. Gua kemana ini ya? Kan begitu jadinya. Udah jangan ikut campur, biarin dia mau pada bekia-kia baik, nggak boleh ngurusin turunan orang kan gitu. Ngaji mah ngaji baik, sepanjang emang orangnya jelas, sanad keilmuannya jelas. Orang ngaji mah yang penting satu, gurunya jelas, ilmunya jelas, sanad keilmuannya jelas. Mondoknya di mana, kiainya siapa, pesantrennya di mana, tuh begitu. Jangan kucuk-kucuk orang-orang jelas. Datang kampung kita tibang modal sorban dong sama peci, ujug-ujug nempatin masjid. Kilap dah kita, ustad panggil ustad, lama-lama kita rekrut dah jadi apa? DKM masjid ya, orang-orang jelas taruh DKM masjid, lama-lama masjid kita direbut orang kok. Bener-bener. No, kayak di gotong royong kampungan saya. Gotong royong tahu gotong royong no Larangan Indah. Di ujung no ada masjid, hakul yakin masjid kok Ngaji Ahmad yang nerusin Baba Jinalin. Masjid mengcakap karang, akhirnya mulanya metu orang jelas dipungut, dia masukin jadi pengurus DKM. Lama-lama dia jadi pengurus DKM, ngajak temennya masuk lagi, ngajak temennya masuk lagi. Yang tadinya orang situ sampai pewakaf masjid orang boleh jadi pengurus DKM, ditendang semua. Akhirnya tuh masjid dikuasain orang mana-mana. Lah sekarang masjid udah kayak gudang travel, udah kayak gudang paket. Asal kelar bayang lekam dia masuk keluar, masjidnya digembok, dikoncor, dibuka-buka. Orang muludan orang boleh. Coba tuh hadirin jamaah sekalian, yang penting mah kita ngaji, belajar, gurunya jelas, ilmunya jelas, mondoknya jelas, gurunya jelas, mondoknya udah begitu baik kita mah. Ya emang takhirnya yang kata Sejarnuji juga dalam talim begitu, yang kudu kita hormatin mah guru ngaji di kampung kita. Ini kadang-kadang aneh, belajar Quran huruf hijaiyah, belajar juz amma sama guru yang ini. Ya begitu udah bisa Quran, belajar yang sono, yang ini jarendain. Ya kata apaan sih itu, makanya ustadz bukan kiai. Mentingan yang begitu, yang ngajarin kita huruf hijaiyah, alif ba ta sa, yang ngajarin kita ngeja, alif ba ta a, alif kasro i, alif doma u, yang ngajarin kita ngeja, ba sin sukun kasro bis mim, alif lam lam sida kasro mil lam patala ha kasrohi bismillahi. Bener tuh yang begitu yang kudu kita hormati. Kita mulanya kita belajar Quran sama dia. Nih kadang-kadang ilmu kita ora berkah. Ngapa? Begitu kita udah melek, ngerti yang lain, punya guru yang lain, akhirnya kita beda-bedain guru. Padahal yang paling berharga buat kita mah guru yang pertama kali ngajarin kita baca Quran, yang sering kali kita lupakan. Betul apa betul? Manggil kiai jutaan dibayar, sampai 20 juta dia bayar, minta DP 5 juta dia bayar. Begitu kelar ceramah 45 menit dapat apa? Tawa doang, cekakak cekiki. Pulang tuh kiai dikasih parcel sampai 3 biji, berkat 5 kantong plastik gede ya. Duit amplop 20 juta. Sekarang gua tanya, pernah kagak kita bagi duit sama guru di kampung kita sampai 20 juta?
Orang pernah kita mah. Padahal mah kalau hidup mau berkah, ilmu kita mau berkah. Tuh ustadz yang ada di kampung kita, yang katanya bukan kiai, yang katanya bukan habib, yang katanya bukan ajengan, itu yang kudu kita hormatin. Emang apa? Lempengan baba kita mati, dia yang kita udag-udag. Lempengan emak kita mati, dia yang kita udag-udag. Betul kagak? Giliran kita anak kita motong rambut orok cucu kita, dia yang kita udag-udag. Bener apa bener? Model kayak saya kan kalau diundang doang nyampe kemari. Kalau diundang gua ngapain kemari? Tuh. Makanya kalau hidup mau berkah, pengajian mau berkah, ilmu mau berkah, hargain guru kita yang ada di kampung kita. Di Gang Sulaiman ada Ustadz anak Ustadz itu yang sering kita hargain mah. Longok-longok tuh guru model begitu, punya beras apa ora dia, listriknya udah bayar apa belum? Kan begitu ya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berasa di 6:30 dati ya. Jadi kita ngomongin masalah fadilah kota ilmu, hakikatnya orang yang hadir datang ke majlis taklim sedang memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan dan papan, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Hakikatnya ilmu taklim adalah hati kita butuh asupan makanan, butuh gizi. Ilmu harus dipakai karena ilmu adalah pakaian yang kita pakai untuk menunjang keabsahan dan kesempurnaan ibadah kita. Hati kita harus dibuatkan rumah dengan cara apa? Hadir kita mutolaah, hadir di majlis taklim, membuatkan rumah di hati kita, njagain, ngebentengin hati kita agar hati kita tidak terjangkit oleh penyakit hati, iri, dengki, hasud, ujub, takabur, pamer, riya dan segala macam. Kuncinya adalah hadir di majlis taklim, karena hadir di majlis taklim menjamin ketenangan lahir dan batin. Orang kalau hatinya tenang, sukses dalam kehidupan, insya. Orang kalau ngerjain apa-apa kalau tenang, kerjaannya beres, kerjaannya kepake, ada arti, ada maknanya. Tapi kalau ngerjain apa baik, artinya orang tenang, gerabah gerubuk, orang beres, kerjaannya kagak kepake. Bener apa bener? Kuncinya hadir majlis taklim. Mudah-mudahan waktu yang singkat taklim lepas ba'da subuh ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga saya langsung pamit karena langsung ke Al-Hidayah, langsung ke Masjid Al-Madinah CBD. Ini saya dapat kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala maksud, hajat, tujuan kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah kalau seandainya ada keluarga yang lagi sakit, emak kita, baba kita, abang, empok, keluarga kita yang lagi pada sakit rumah tangganya, sakit usahanya, sakit kantongnya, sakit dompetnya, sakit jodohnya, sakit perdagangannya, sakit kerjaannya, mudah-mudahan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wala kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sillahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu kullu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin lakal hamdu ya ma'bud hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa dzikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihabbati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'jizati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yashir amri wa sadri ya man huwa kafha ya ain sodha mim ain sin qaf alif lam mim ra alif lam mim sod. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil hebbat wal qudrah wa bismi jabarut wal azama. Ij'alna min ibadika sholihin al muttaqin wa ahli ta'atikal mubitin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada anwa'i rizqi wal futuhati ya basyatal ladzi yabsutu rizqi liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khazaini rizqika bi ghairi minnatin malukin bi fadlika wa
ikramika walil washabi wa barik wa sallim. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmat, abwabal rizki, abwabal quwwat, abwabal taubat, abwabal afiat, abwabal sehat, abwabal salamat, abwabal rahmat, abwabal jannah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril akibah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barang-barang kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.